Di video ini, kita lanjutkan pembahasan tentang JIBAS Computer Based Exam. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara pengerjaan ujian melalui CBE Android. CBE Android adalah salah satu aplikasi klien dari JIBAS CBE untuk mengerjakan ujian yang bisa diunduh di Google Play Store. Nah, dengan JIBAS CBE Android ini, nanti peserta bisa melakukan ujian dengan mode online dan juga offline yang tersedia di JIBAS CBE. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Sebelum menggunakan CBE Android, terlebih dahulu kita harus mengisikan alamat IP address dari CBE server yang kita gunakan. Nah, alamat IP ini digunakan oleh CBE Android untuk menghubungi CBE server, untuk melakukan login, untuk melihat ujian, memulai ujian, mendownload soal, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisikannya, ini kita pilih tombol titik 3 yang ada di kanan atas ini ya. Lalu kita pilih CBE server. Nah, di sini kita perlu mengisikan alamat IP dari CBE server yang digunakan. Informasi ini bisa ditanyakan ke admin sekolah atau staf sekolah sebelum memulai ujian. Nah, contohnya di sini yang saya gunakan adalah 192.168.1.95. Lalu di sini ada beberapa penjelasan yang pada intinya adalah kami selalu pengembang aplikasi JIBAS CBE ini hanya membuat aplikasinya saja. Jadi apabila ada kendala koneksi di sisi server atau di sisi klien dan ada kekeliruan soal atau kunci jawaban yang dibuat, nah ini tolong dikonfirmasikan ke manajemen sekolahnya karena kami hanya mengembangkan aplikasinya saja. Nah, kita cek ini saya telah menyetujui ketentuan di atas. Nah, lalu kita klik OK. Nah, apabila berhasil koneksi, nanti akan muncul halaman login kembali seperti ini. Setelah IP CBE servernya kita tentukan, barulah kita dapat login untuk masuk ke CBE Android. Nah, untuk login ke CBE Android ini, untuk siswa ini menggunakan NIS dan PIN siswanya. Sedangkan untuk pegawai adalah NIP dan password untuk masuk ke aplikasi JIBAS. Sedangkan untuk calon siswa, ini masuknya menggunakan nomor pendaftaran dan PIN calon siswa. Nah, contohnya di sini saya masuk menggunakan siswa ya. Untuk login, saya menggunakan NIS SMA 101/2001. Nah, untuk passwordnya saya menggunakan NIS PIN-nya. Nah, kita juga bisa mencentrang ini ya, simpan informasi login dan password supaya kita tidak perlu lagi input NIS ketika akan login ke CBE Android. Lalu kita klik login online untuk masuk ke CBE Android. Nah, apabila NIS dan passwordnya sudah benar, ini kita akan masuk ke halaman CBE Android dengan menu utama seperti berikut. Nah, di sini kita bisa melihat menu-menu utamanya ya. Kita bisa memulai ujian online, ujian offline, terus melihat jadwal ujian, melihat laporan hasil ujian, dan juga melihat bank soal. Nah, di sini kita akan mencoba memulai untuk ujian. Untuk memulai ujian secara online, ini kita pilih menu ujian khusus. Nah, sebelum memulai ujian, ini ada konfigurasi yang harus kita atur dahulu ya, yaitu usage data access. Jadi, JIBAS CBE ini perlu menggunakan layanan usage data access yang ada di sistem Android. Nah, ini kita harus allow dulu ya. Caranya adalah kita klik tombol setuju ini. Nah, lalu kita akan dibawa ke halaman ini, usage data access. Nah, kita cari JIBAS CBE. Nah, lalu kita aktifkan dengan menekan tombol ini sampai berwarna biru. Nah, ini artinya kita telah memberikan izin kepada JIBAS CBE untuk menggunakan layanan usage data access
yang ada di sistem Android. Nah, kita kembali lagi, klik kembali lagi nih yang tanda panah ini. Nah, kita kembali lagi ke halaman JIBAS CBE ya. Kita lanjutkan lagi untuk memulai ujian secara online. Kita pilih menu ujian khusus. Di sini akan muncul daftar ujian yang bisa dikerjakan oleh peserta yang terjadwal saat ini. Contohnya di sini bisa kita lihat ada ujian ulangan harian 1 Fisika 10 SMA yang dapat dikerjakan oleh siswa Amelia. Nah, untuk memulai ujiannya, ini kita klik tombol mulai ini ya, yang warna hijau. Nah, ini ada konfirmasi, mulai ujian ulangan harian 1 Fisika 10 SMA, kita klik OK. Nah, di sini ada peraturan yang isinya adalah pertama, durasi ujian selama 120 menit. Kedua, tidak boleh keluar dari JIBAS CBE. Ketiga, tidak boleh menerima panggilan telepon, membalas pesan, atau membuka notifikasi. Keempat, tidak membuka aplikasi berikut, yaitu galeri, messenger, sosial media, utilities, dan web browser. Tutup aplikasi lain yang tidak diperlukan supaya ujian berjalan lancar. Nah, ujian bisa diakhiri apabila aturan tersebut dilanggar. Nah, ini tolong peserta ujian diperhatikan peraturan ini ya, karena bila keluar dari JIBAS CBE atau tidak sengaja membuka panggilan telepon atau membuka aplikasi lain selama mengerjakan ujian, nanti ujiannya bisa diakhiri secara otomatis. Nah, ini tolong diperhatikan. Bila sudah setuju, kita klik OK. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman pengerjaan ujian. Di sini ada 3 area ya. Ada yang pertama ini, yang ada angka-angkanya ini adalah daftar soalnya. Lalu yang bagian tengah ini adalah soalnya. Lalu yang bagian akhir yang paling bawah ini adalah area jawabannya. Nah, untuk mengganti soal, kita klik yang daftar soal ini ya, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, seperti itu untuk mengganti soal. Kita kembali ke nomor 1. Nah, ini untuk soal nomor 1 ini. Nah, apabila ini gambarnya terlalu besar ya, atau terlalu kecil, ini kita bisa menggunakan gestur untuk membesarkan atau mengecilkan gambarnya, yaitu menggunakan 2 jari seperti kita menggunakan galeri. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan yang tombol plus dan minus ini. Nah, sampai soalnya sudah terbaca dengan baik. Nah, nomor 1 ini misalnya jawabannya C ya. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti jawabannya akan muncul di daftar soal. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini kita coba zoom ya. Ini jawabannya adalah B. Nah, apabila kita masih ragu-ragu dengan jawaban kita, maka kita bisa mengklik simpan ragu-ragu. Nah, nanti di daftar soal akan ditandai ini menjadi berwarna kuning. Jadi, kita bisa kembali lagi ke soal tersebut untuk menghitung kembali jawabannya. Nah, ini yang soal nomor 3. Ini adalah B. Kita klik simpan. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal esai yang jawabannya berupa gambar. Nah, di CBE Android, ini peserta bisa menuliskan jawabannya ya di kertas, menggunakan pensil atau menggunakan pulpen, yang nanti kertas tersebut akan kita foto. Nah, kertas tersebut akan menjadi gambar yang menjadi jawaban dari soal esai bergambar ini. Nah, untuk mengfoto gambarnya, ini klik tombol ini nih, tombol kamera. Nah, ini kebetulan yang muncul di layar saya adalah monitor yang saya gunakan. Ini seharusnya kita foto kertas yang sudah kita isikan jawabannya. Nah, lalu kita klik ini tombol kamera ini. Nah, ini contohnya kertas yang sudah diisi jawabannya ya. Nah, gambarnya sudah bagus, kita klik yang ini, cek di sini. Nah, ini kita sudah mengambil jawabannya yang dari kertas. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah soal nomor 5 ini juga masih soal esai, tapi jawabannya berupa teks. Jadi esai ini bisa
bisa berupa teks, jawabannya bisa berupa teks, bisa juga berupa gambar. Nah, untuk soal nomor 5 ini, misalnya kita isikan jawabannya adalah 20. Lalu kita klik simpan. Nah, apabila semua soal sudah kita isikan dan sudah kita pastikan benar jawabannya, kita bisa menyelesaikan ujian saat ini juga, yaitu dengan mengklik tombol selesai ujian ini yang ada di kanan atas. Nah, ujian selesai. Oke. Nah, di sini akan muncul halaman hasil ujian. Nah, di sini kita bisa melihat nilai ujian dari yang kita kerjakan ya. Tapi untuk yang ujian ini kan ada soal esai. Yang soal esai tersebut harus diverifikasi dahulu oleh guru di CB Editor. Nah, jadi di sini statusnya adalah tunggu verifikasi esai. Nah, jadi kita belum bisa melihat nilai ujiannya. Tapi kita bisa melihat hasil dari soal yang berupa pilihan. Seperti ini ada nomor 1, ini kan berupa pilihan kompleks ya. Ini hasilnya benar. Karena jawaban kita adalah C, sedangkan kuncinya juga C. Soal nomor 2 juga ini benar, ini adalah pilihan ganda. Kita jawab B, kuncinya B. Soal nomor 3 juga benar, ini adalah soal sebab akibat. Ini jawabannya B, kuncinya juga B. Nah, gitu. Ini adalah cara untuk mengerjakan ujian secara online di CB Android. Berikutnya kita akan membahas cara melakukan ujian offline di CB Android. Sebelum membahas pelaksanaan ujian offline, di sini saya akan membahas dahulu tentang apa itu ujian offline dan bagaimana alurnya. Ujian offline ini sebenarnya adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di ujian secara online. Nah, untuk ujian online ini kan siswa harus terkoneksi sepenuhnya ya ke jaringan. Nah, sehingga ini rawan kendala. Bisa jadi dari handphone siswanya, dari sinyal wifi-nya, dari kuotanya, juga misalnya ada aplikasi lain yang mengganggu dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di pelaksanaan ujian online, di CBE juga ada mode ujian offline. Nah, mode ujian offline ini, ujian bisa dilakukan tanpa koneksi jaringan sama sekali. Nah, karena tanpa koneksi jaringan, ini bisa meminimalkan kendala. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya adalah siswa harus download soal dulu sebelum ujian dilakukan. Nah, setelah download selesai, siswa bisa mengerjakan ujian tanpa koneksi jaringan sama sekali. Jadi di sini meminimalkan kendala seperti kendala jaringan, kendala kuota, kendala sinyal wifi, kendala HP, dan lain sebagainya. Karena setelah di-download kan soal-soalnya sudah ada di handphone siswa dan bisa dikerjakan tanpa koneksi jaringan. Nah, untuk alurnya, alur ujian offline ini ada 3 tahap nih. Pertama, siswa harus mendownload soal ujian terlebih dahulu. Kedua, mengerjakan soal ujiannya. Dan ketiga, baru mengirimkan jawaban ujiannya. Nah, untuk tahap pertama, download soal ujian, ini siswa harus login secara online. Karena ini harus terhubung dengan CB server untuk mengambil ujian dan soal-soalnya. Lalu siswa memilih ujian, lalu kemudian mendownload soal ujiannya. Nah, setelah download selesai, siswa bisa logout dari CB Android. Nah, untuk mengerjakan ujian, ini tahap kedua, siswa bisa login secara offline, yaitu tanpa jaringan sama sekali. Nah, siswa lalu memilih ujian yang telah tadi di-download ya, lalu menginputkan token ujian. Token ujian ini nanti dibagikan oleh peserta atau panitia ujian, atau guru, atau staf sekolah ya. Ini untuk memulai mengerjakan ujian secara offline. Nah, setelah ujian dikerjakan secara offline, nanti jawabannya disimpan, lalu siswa logout kembali. Nah, ketika tiba waktunya untuk mengirim jawaban ujian, ini siswa harus login secara online kembali. Nah, karena jawaban dari siswa tersebut kan harus dikirim ke CB server untuk dihitung nilainya dan untuk menampilkan hasilnya.
Nah, ini prosesnya adalah siswa login secara online ya, lalu memilih jawaban ujian yang telah tadi dikerjakan, lalu kirim ujian. Setelah ujian terkirim ke server, nanti siswa bisa melihat hasil ujiannya. Nah, ini adalah alur dari ujian offline yang akan kita praktekkan. Pertama, kita masukkan NIS dan PIN siswanya, lalu klik login online. Nah, untuk memulai ujian secara offline, pertama kali kita harus mendownload soal-soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk mendownload soal, kita klik menu ini, download ujian offline. Nah, di sini akan muncul daftar dari ujian-ujian yang bisa diikuti oleh siswa. Nah, di sini kita bisa mendownload soalnya dengan mengklik download. Nah, di sini ada informasi bahwa pastikan perangkat ini yang akan Anda gunakan untuk mengerjakan ujian. Jadi, setelah download ini dilakukan ya, ini hanya bisa dikerjakan di handphone ini, tidak bisa di handphone lain. Karena data-data soalnya sudah disimpan di handphone ini. Jadi ini tolong perhatikan bagi peserta ujian, ketika sudah download di satu handphone ya, tidak bisa mengerjakan ujiannya di handphone lain. Nah, kita klik OK. Nah, ini ada proses downloadnya. Tunggu sampai 100% sampai selesai. Nah, ini udah ada informasi selesai bahwa ini artinya soal-soal ujiannya sudah di-download dan disimpan di handphone ini. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya siswa kan menunggu jadwal pelaksanaan ujiannya. Biasanya sih kan untuk pelaksanaan ujian di sekolah kan bareng ada jadwalnya kapan gitu. Nah, ini siswa bisa logout terlebih dahulu menunggu waktu pelaksanaan ujian. Saat waktu pelaksanaan ujian telah tiba, siswa bisa login secara offline. Ini artinya tidak membutuhkan sinyal atau jaringan sama sekali. Jadi di sini kita klik login offline. Nah, di sini ada informasinya, ada statusnya di sini bahwa ini loginnya secara offline. Kalau login secara offline, kita tidak bisa memulai ujian secara online. Nah, ini contohnya saya klik ujian khusus. Nah, ada informasi tidak dapat mengerjakan ujian di mode offline. Download ujian juga tidak bisa. Yang bisa hanyalah mulai ujian offline yang ini. Kita klik mulai ujian offline. Nah, di sini ada daftar ujian-ujian yang telah kita download soalnya. Nah, di sini kita bisa memulai ya, atau juga bisa menghapus. Tapi kalau menghapus ini tidak harus secara online dan harus lapor dulu ke admin atau staf sekolahnya. Jadi oleh admin atau staf sekolah ini nanti dihapus dulu di server, baru oleh siswa bisa menghapus ujian tersebut. Nah, ini contohnya kita mulai ya ujian ini. Kita klik mulai, ini yang tombol hijau. Nah, di sini juga ada peraturan bahwa durasi ujian selama 120 menit, tidak keluar dari Jibas CBE, tidak menerima panggilan telepon, membalas pesan, atau membuka notifikasi, tidak membuka aplikasi berikut, yaitu galeri, messenger, sosial media, utilities, dan web browser. Nah, tutup aplikasi lain yang tidak diperlukan saat ujian dimulai. Nah, ujian bisa bila diakhiri bila aturan tersebut dilanggar. Nah, ini tolong peserta diperhatikan, syarat-syaratnya tidak boleh keluar dari Jibas CBE saat mengerjakan ujian, tidak menerima panggilan telepon, tidak membuka aplikasi lain. Apabila syarat tersebut dilanggar, ujian bisa diakhiri secara otomatis. Nah, ini kita klik tombol OK. Nah, di sini kita harus memasukkan ujian tokennya. Ujian token ini nanti dibagikan oleh panitia atau guru atau staf sekolah ya, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini contohnya saya masukkan 1111. Ini ujian token yang akan saya kerjakan, lalu kita klik mulai. Nah, di sini sama seperti yang ujian online ya, ini tampilan menunya. Di sini ada daftar soal, terus ada area jawaban. Nah, kita bisa memindah soal ini dengan mengklik ini daftar soalnya. Nah, lalu dengan mengisikan jawabannya di area bawah ini area jawaban.
Nah, ini contohnya nomor 1. Ini kita pilih yang C. Yang nomor 2 ini adalah soal esai. Sama seperti melaksanakan ujian secara online. Yang nomor 2 ini yang D. Nah, kita klik simpan ragu-ragu. Yang ini 1 dan 3. Nah, yang ini juga sama. Ini soal esai yang bergambar ya. Ini kita klik kamera. Nah, contohnya ini saya memfoto soal atau kertas yang sudah saya isikan jawabannya. Di mana gambar dari jawaban tersebut menjadi jawaban dari esai bergambar ini. Nah, kita klik simpan. Oke, setelah jawaban kita isi semua dan siswa pastikan sudah benar, ini kita klik selesai ujian. Nah, ini artinya ujian offline telah selesai dan jawabannya sudah tersimpan di handphone ini. Nah, langkah berikutnya adalah mengirim jawaban. Nah, ini tapi untuk mengirim jawaban kan kita harus login dulu secara online. Dan biasanya juga untuk pengiriman jawaban ini ada jadwalnya. Ini ketentuan dari sekolah. Jadi misalnya menunggu siswa lain selesai baru bisa mengirimkan jawaban ujiannya. Nah, untuk mengirimkan jawaban ujiannya kita logout terlebih dahulu. Apabila sudah tiba waktunya untuk mengirimkan jawaban, kita login lagi secara online. Nah, ini kita klik tombol biru login online. Karena untuk mengirimkan jawaban, kita harus bisa menghubungi CBS server untuk mengirimkan jawaban, dan nanti oleh CBS server akan dihitung nilai dan dilihat hasil ujiannya. Nah, untuk mengirimkan jawaban, ini kita klik menu ini, kirim jawaban ujian offline. Nah, di sini akan muncul daftar dari ujian yang telah kita lakukan secara offline. Nah, ini untuk mengirimkan jawabannya, ini kita klik tombol kirim, ini yang warna hijau. Nah, konfirmasi kirim jawaban oleh ini, oke. Nah, begitu jawaban sudah terkirim, diterima oleh CBS server, nanti CBS server akan otomatis langsung menghitung nilainya dan memperlihatkan hasilnya. Hanya saja karena ujian ini ada soal esainya, di sini kita tidak bisa melihat nilainya terlebih dahulu. Karena untuk jawaban esai ini kan harus diverifikasi oleh guru secara manual. Nah, jadi di sini statusnya adalah tunggu verifikasi esai. Tapi di sini kita bisa melihat hasil dari soal-soal yang berupa pilihan. Nah, di sini kita perhatikan semua soal yang berupa pilihan ini jawabannya benar ya. Ini ada contoh yang hijau. Nah, ini kita bisa perhatikan. Nah, langkah selanjutnya ya kita tinggal menunggu verifikasi jawaban esai dari guru. Nah, demikian untuk ujian secara offline. Ini cukup mudah bukan?